Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aji Webrianto dari Universitas Semarang, program studi Ilmu Komunikasi semester 4. Di kesempatan kali ini saya kedatangan tamu bernama Mbak Lutfi dari Bimba IOEO, bekerja sebagai motivatornya. Saya akan ngajak ngobrol membahas mengenai public speaking itu apa, untuk mengulas-ulas ke dalam, untuk membahas public speaking itu seperti apa, kayak gitu contohnya. Yang pertama, Mbak Lutfi tolong perkenalkan diri. Malam, nama saya Lutfi Mamuti Ameta Dewi. Saya kerja di Bimba IOEO. Saya kerja di situ sudah hampir 3,5 tahun. Rumah saya di Jalan Merpati 3, nomor 9, RT 6, RW 9. Oh iya, saya bekerja di Bimba sebagai motivator. Langsung aja, ini saya panggilnya Kak atau Mbak ya, biar lebih akrab. Kak, sebentar. Ya, sembarang. Ya udah, Kak Lutfi tolong diceritakan sedikit pengalamannya menjadi motivator atau seorang public speaker itu seperti apa, sedikit aja. Memang mulainya saya tidak mudah bicara di depan kamera atau di banyak orang. Tapi tuntutan karena setelah lulus SMA tidak bisa langsung kuliah, saya harus bekerja. Kemudian saya dapat referensi dari saudara, ada lowongan pekerjaan di Bimba. Saya mencobanya dan mulai dari situ saya belajar bicara di depan orang banyak, karena yang saya hadapi setelah diterima di Bimba, saya menghadapi anak-anak yang masih di bawah umur, dari umur 3 sampai 6 tahun. Di situ saya harus memberanikan diri saya, membuka suara, membuka hati, membuka semuanya untuk mengekspresikan apa yang dimaksudkan dengan motivasi. Karena dalam pekerjaan saya dituntut untuk memotivasi anak di bawah umur untuk membimbing minatnya. Karena dalam membimbing minat itu tidak sembarang orang bisa menumbuhkan minatnya. Contohnya kita pun, saya pun sadar sendiri saya tidak memiliki minat baca, tapi saya dituntut untuk bisa menumbuhkan minat baca lewat apa yang saya ucapkan dan apa yang saya motivasikan kepada anak-anak saya. Seperti itu. Baik, jadi seperti itu ya, sedikit cerita pengalaman dari Mbak Lutfi. Sebenarnya sangat susah ya, karena yang dihadapi ini tuh anak kecil, pastinya ngaturnya juga susah banget kan, dan berhadapan langsung sama wali muridnya juga ya kadang. Sebenarnya sih nggak susah ya, semua itu tergantung dari niat hati dan pembawaan. Kalau pembawaan kita santai tapi masuk dalam apa klimaksnya, pasti semuanya akan tercapai. Jadi untuk menghadapi orang tua dan muridnya pun itu sangat mudah, karena semua itu dari hati. Jadi seperti itu. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Saya mau bertanya, apakah benar public speaking itu penting? Ya, penting. Selain untuk meningkatkan percaya diri dalam diri sendiri, juga untuk menghadapi permintaan kerja ya, itu sangat penting. Ada yang lain nggak? Ya, cukup. Oh iya. Lanjut lagi ya ke pertanyaan yang kedua ya. Apa benar dulu waktu belajar public speaking itu sangat susah? Waktu
waktu menerima trainer pertama memang takut ya pertamanya pasti, tapi saya mencoba menikmati semua prosesnya. Dari sini saya suka dengan profesi ini. Ada lagi tidak? Tidak ada. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Harus dimulai dari mana kalau mau belajar public speaking? Praktek, semua harus praktek. Kalau belajar public speaking itu harus praktek. Kalau kamu nggak praktek, kamu nggak tahu kemampuan kamu itu seperti apa. Kamu mau ngasah dari mana kalau kamu nggak praktek? Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya penonton semua. Lanjut ke pertanyaan keempat. Ini membahas harus dengan cara apa biar kita bisa percaya diri di hadapan banyak orang yang kita hadapi. Yakin kalau kamu bisa. Kalau kamu sudah yakin kamu bisa, pasti kamu bisa melawan. Apa benar? Iya dong. Lanjut ke pertanyaan kelima ya. Gimana caranya hilangin grogi saat berbicara di hadapan orang banyak atau saat menghadapi klien? Yakinkan hati kalau kamu itu percaya diri, kalau kamu itu mampu, kamu bisa menjelaskan semua apa yang ditanyakan mereka dengan baik dan jelas. Dari situ kamu akan bisa mengevaluasi diri kamu sendiri, apakah kamu mampu atau tidak. Apa yang perlu kamu perbaiki. Kalau tidak ada, tingkatkan kemampuanmu yang lain. Jadi intinya yang pertama harus yakin dulu ya. Setelah itu diserahkan siapa itu? Ya kok diserahkan siapa? Lanjut ke pertanyaan ke-6. Bisa nih Mbak Lutfi kasih sedikit saran buat berbicara di hadapan orang banyak? Yang penting yakin kalau kamu itu mampu. Tunjukkan potensi kamu. Jangan pernah malu buat praktek, apalagi malu salah. Karena kalau kamu nggak salah, kamu nggak belajar. Kalau kamu nggak praktek, kamu nggak tahu di mana celahnya kamu, ya kan? Jadi selama ini saya belajar gak bisa-bisa itu karena malu ya. Ya, bisa jadi ya. Kurang percaya diri ya. Langsung lanjut aja ke pertanyaan yang ke-7. Dengan cara apa supaya kita bisa dilihat banyak orang saat berbicara di hadapan orang banyak? Bawa hati, bawa potensi kamu, tunjukin kamu itu mampu, kamu tuh bisa, kamu tuh punya ilmu, kamu tuh punya segala ilmu yang ada di diri kamu yang akan kamu bagikan ke semua orang. Jadi pasti mereka akan tertarik dengan kamu dan menyampaikannya dengan menarik. Jangan lupa semua itu perlu belajar. Jadi jangan malu, jangan takut buat salah ya. Jadi seperti itu. Lanjut lagi ke pertanyaan yang ke-8. Gimana caranya agar penonton tidak bosan memperhatikan kita saat berbicara di hadapan orang banyak? Nah, tadi bawa hati, bawa potensi kamu ke depan semua orang, tunjukin ke semua orang kalau kamu itu mampu, kamu itu bisa menyampaikan ilmumu dengan baik, dengan jelas. Bawa suasana hati itu menyenangkan. Ya. Ada lagi? Ya. Kita dipaksakan. Ya.
Lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Dari pengalaman Mbak Lutfi yang sudah cukup banyak, tantangan apa saja yang pernah Mbak Lutfi hadapi selama ini? Tantangannya menghadapi anak yang masih pemalu, tapi orang tuanya menuntut anaknya bisa. Sebenarnya itu salah ya. Itu sama aja orang tua memaksa anaknya untuk bisa. Padahal yang penting itu kita menumbuhkan minatnya dulu. Karena kalau minat sudah tumbuh, semuanya akan mengikuti. Kalau anak senang, anak pasti mampu. Kalau anak nggak senang, saya yakin dia tidak akan pernah mampu untuk segalanya. Ada lagi ya? Kamu ada lagi terus sih. Udah ya, udah cukup ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Pasti sudah paham betul ya tipe-tipe audiens itu yang seperti apa saja kayak gitu. Iyalah, pastilah. Audiens pasti sama kayak kita. Kalau dia datang dengan hati yang murung, hati yang sedih, ya sama pasti males dengerin. Lah itu PR-nya kita, bagaimana menarik dia untuk memperhatikan kita, untuk mendengar apa yang kita bicarakan. Lanjut saja langsung ke pertanyaan ke-11. Cara mengondisikan audiens ini dengan cara apa? Buat dirimu sangat menarik. Buat semua orang berpandang ke kamu, lihat kamu. Kalau kamu itu menarik, kamu itu pembawaannya asik, kamu pembawaannya santai tapi kena klimaksnya, pasti orang nggak akan bosan lihat kamu dan pasti akan memperhatikan kamu. Ada lagi? Nanti kalau waktu praktek ada yang salah, tanya lagi. Jadi seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-12 ya. Siapakah tokoh yang telah dianut selama ini yang bisa bikin Mbak Lutfi melangkah sejauh ini? Ini Baren. Orangnya enak, supel, pembawaannya enak aja, jadinya pernah punya angan-angan karena dari awal kan saya punya tingkat kepercayaan diri yang sangat rendah. Lihat acara TV, pembawa acaranya yang di Baren enak aja, lihatnya nggak pernah bosen. Cuma satu itu aja. Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara. Kali ini jangan bosan-bosan ya untuk menyaksikan kita ya. Ya, bisa disimpulkan dari pembicaraan tadi saya sama Mbak Lutfi bahwa public speaking itu kuncinya adalah percaya diri, jangan takut salah saat melakukan praktek di luar. Kalau kita takut sama aja dong kita nggak jadi belajar public speaking. Jadi tetap semangat dan terus belajar ya teman-teman ya. Jangan bosan-bosan untuk terus belajar pokoknya. Intinya kalau lagi belajar jangan pernah dicemooh. Semua itu butuh proses, butuh belajar. Jadi kalau ada teman salah atau kita yang salah, kita diingatkan, jangan pernah sakit hati. Tapi itu semua untuk bahan evaluasi diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lutfi sudah mau berbagi sedikit dari pengalamannya menjadi seorang public speaking. Sama-sama. Jangan lupa tetap belajar ya. Semangat terus. Terima kasih.
sangat bermanfaat sekali. Kapan-kapan disambung lagi ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Alfi. kasih. Terima kasih.